Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, di hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, yang senantiasa memimpin kehidupan kami, memberkati kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, hati kami, pikiran kami hanyalah tertuju kepadamu Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami sehingga firman ini menjadi berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan, berada di anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk di minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 4-9. 1 Korintus 1 ayat 4-9, demikian firman Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan menunggukan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah firman Tuhan untuk mengajak kita bagaimana kita mampu merefleksikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan hari ini membawa kita kepada satu pengakuan iman yang dalam di dalam Kristus. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, kita semua di sini adalah orang-orang yang bekerja keras. Kita meninggalkan kampung halaman, keluarga, dan kenyamanan demi mencari kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Jika hari ini kita diminta satu pertanyaan yang sederhana, apakah saya orang kaya? Mungkin sebagian kita akan langsung membandingkan diri dengan saldo rekening kita, kondisi pekerjaan kita, atau keberhasilan hidup yang sedang kita jalani. Namun ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Bagaimana jika Allah mendefinisikan kekayaan dengan cara yang sama sekali berbeda dari dunia? Yaitu Bapak Ibu, bagaimana jika kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang kita kumpulkan, melainkan dari dalam siapa kita hidup? Ini ya Bapak Ibu yang terkasih yang akan menjawab di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, firman hari ini memberikan penghiburan yang indah. Dari Rasul Paulus berkata bahwa dalam Kristus kita telah dibuat kaya dalam segala hal. Ini menjadi temanya Bapak Ibu. Artinya meskipun kita hidup sebagai perantau, kita tidak pernah sendirian di dalam Yesus. Kita memiliki kasih karunia, kekuatan, pengharapan yang tidak pernah habis. Hari ini kita belajar bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal hasil kerja, tetapi tentang hidup di dalam Dia yang setia menyertai kita setiap hari. Amin Bapak Ibu, amin. Sehingga Bapak Ibu terkasih, ya, di dalam teks ini, ya, surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 55 Masehi. Kemungkinan besar dari Efesus
Selama perjalanan misi ketiganya, ya, surat ini ditunjukkan kepada jemaat yang didirikan Paulus sendiri di kota Korintus. Tujuan utamanya adalah menulis surat ini untuk menanggapi berbagai persoalan yang serius dalam kehidupan jemaat, seperti perpecahan, penyalahgunaan karunia rohani, atau juga kemerosotan moral dan pemahaman yang keliru. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kajian yang harus kita tegaskan di dalam firman Tuhan ini? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu, itu di ayat yang keempat. Di sini adalah ditegaskan adalah kekayaan kita berasal dari kasih karunia. Paulus memulai dengan ucapan syukur, bukan karena kehebatan jemaat Korintus, melainkan karena kasih karunia Allah yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ini mengingatkan kita bahwa kekayaan rohani bukan hasil prestasi iman kita. Bisa kita pahami Bapak Ibu ya, kekayaan rohani bukan hasil prestasi iman kita. Selanjutnya, kekayaan itu adalah anugerah pemberian Allah semata. Jadi, setiap berkat yang kita miliki haruslah kita imani, pengharapan dan kasih berakar pada kasih karunia Allah. Artinya Bapak Ibu, hidup kita seharusnya dipenuhi rasa syukur, bukan kesombongan, karena semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu adalah di ayat 5-7. Di dalam Kristus kita diperkaya dalam segala hal. Paulus berkata, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala perkataan dan segala pengetahuan. Kekayaan yang dimaksud bukan terutama materi, melainkan kekayaan perkataan, yaitu adalah menjadi kesaksian iman, pengakuan akan Kristus, kekayaan pengetahuan, pengenalan akan kehendak Allah. Karena itu Bapak Ibu, jemaat kita tidak kekurangan satu pun karunia sambil menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan memperkaya kita agar hidup kita menjadi berkat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk membangun tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu adalah yang ketiga adalah Allah setia meneguhkan dan memelihara kita. Ini tertulis dalam ayat 8-9. Janji Tuhan bukan hanya memberi, tetapi juga meneguhkan sampai kesudahannya. Paulus menegaskan bahwa Allah setia memelihara iman kita. Selanjutnya juga, Allah memanggil kita ke dalam persekutuan dengan anak-Nya. Kesetiaan Allah menjadi dasar pengharapan kita, bukan kekuatan kita sendiri. Artinya Bapak Ibu, di dalam kelemahan, di dalam kegagalan dan pergumulan hidup, kita boleh percaya bahwa Allah setia akan menuntun kita sampai akhir. Itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang harus kita pahami di dalam teks firman Tuhan ini. Sehingga saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa di dalam Kristus kita telah menjadi kaya dalam segala hal. Kaya oleh kasih karunia, kaya oleh karunia rohani, dan kaya oleh pengharapan akan kesetiaan Allah. Marilah kita Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang-orang yang sadar akan kekayaan rohani ini, hidup dalam bersyukur, setia dalam panggilan, dan teguh dalam pengharapan, sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam Yesus Kristus kami telah diperkaya dalam segala hal, dalam iman, pengharapan,
kasih, hikmat, dan pengenalan akan kebenaran-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami sering mengukur kekayaan dengan hal-hal duniawi dan melupakan kekayaan sejati yang berasal dari-Mu. Tolonglah kami yang hidup bersandar penuh kepada Kristus, menggunakan segala karunia yang Engkau berikan untuk memuliakan nama-Mu dan melayani sesama. Kiranya Roh Kudus meneguhkan firman ini di dalam hati kami, supaya iman kami semakin bertumbuh, hidup kami semakin berbuah, dan kesaksian kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami serahkan Tuhan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami pulang dengan sukacita dan pengharapan yang baru, menyadari bahwa di dalam Dia kami tidak berkekurangan, melainkan telah diperkaya dalam segala hal oleh kasih karunia-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.